Aku Iqbal ingin menceritakan pengalaman tentang pendakianku pada tahun 2020 lalu bersama 3 teman bernama Rido, Ulel dan Kurep. Cerita bermula saat setelah pendakian ke Sibayak si Rido ternyata ngajak lagi ke sana. Pendakian kali ini beda dengan yang sebelumnya. Di pendakian sebelumnya saya cuman dinampakin sosok nenek-nenek tua saat kami bermain gitar di api unggun. Lanjut ke cerita, tapi sebelum itu jangan lupa untuk pencet dulu loncengnya ya. Jadi si Rido ini ngajak saya lagi nih mendaki ke sana. Awalnya dia ngajak dengan teman yang sama, tapi entah gimana ceritanya dia bawa temen cewek. Jadi di sini si Rido ini gak bilang-bilang dulu nih ke kita, padahal kita sepakat gak boleh ada yang bawa cewek. Rido, halo boy, daki lagi yok. Aku belum puas sama pendakian kita yang kemarin, soalnya pendakian kita yang kemarin kurang bagus view-nya, hujan. Saya, anak gila kok baru juga selang 2 minggu udah kesana lagi, tempat yang lain lah gak bosen apa. Rido, utslo kali ini asik pasti. Obrolan pun berakhir dan seperti biasa langsung kucuci alat-alat pribadiku seperti caril, matras dan sepatu. Singkat cerita sudah memasuki hari H pendakian, tapi di sini aku bingung mau bilang apa ke ortuku bahwasanya aku baru aja mendaki, masa izin daki lagi. Jadi aku bingung dan minta saran ke Rido. Dia mengusulkan untuk bohong aja. Dan buat melabuhin kebohongan kami, malam sebelum hari H kami membawa alat-alat seperti carrier, matras dan jaket gunung ke remnya si Kurep supaya pas pergi ortu kami tidak mengira kami pergi mendaki. Keesokan harinya aku dijemput Rido pada jam 8 pagi dengan pakaian ala orang kondangan. Aku pun berhasil melabuhi ortuku. Next sampai di rumahnya Kurep pada jam setengah 9 pagi. Kami semua langsung packing barang, sedangkan Rido jemput si Ulel yang gak jauh remnya dari rem Kurep. Kami berangkat pada pukul 10 pagi ke terminal Jamin Ginting untuk naik bus Sutra yang membawa kami ke gunung itu, atau melainkan sampai Simpang Tugu. Kami sampai di terminal pada jam 10 lewat 20 menit dengan keadaan hujan. Akhirnya kami neduh di Alfamart dan gak taunya di sana sudah ada 2 orang cewek dan 1 cowok seperti layaknya ingin mendaki, dan gak salah lagi itu ceweknya si Rido. Tanpa sepengetahuan kami dia sudah janjian dengan pacarnya itu. Yah gimana lagi ya, sudah kami biarkannya saja walau agak kecewa dibongin. Pukul 12 kami pun tiba di Simpang Tugu. Nah dari simpang itu kami harus menyambung kendaraan dengan menaiki angkutan umum yang biasanya mengantar pendaki sampai depan pos Reges. Dan kebetulan sekali pada saat itu sudah ada tuh angkutannya setelah kami turun dari bus tadi. Jadi kami tanya-tanya deh abang supirnya, dan abang supirnya tidak mau kalau belum penuh. Jadi kami disuruh nyari 3 ok lagi buat penuhin angkutannya. Alhasil adalah 3 orang pendaki, 2 cowok dan 1 cewek yang mau gabung. Akhirnya kami berangkat dan sampai di pos Reges sekitar jam 12 lewat 15 menit. Kami langsung turunkan semua barang-barang kami dan langsung bergegas untuk mendaftar simaksi. Setelah semuanya siap kami pun memulai pendakian. Nah di sini karena saya gak mau terjadi apa-apa sama teamku. Baik, sebelum mendaki alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan dan kemudahan saat mendaki maupun turun. Berdoa dimulai. Pendakian dimulai pada pukul 1 WIB. Yang menjadi leader di sini Rido dan yang menjadi sweeper Kurep. Masih 15 menit berjalan si C ini malah minta berhenti. Wiwi stop, aku capek nih, berhenti dulu tolong. Lah baru jalan kok dah capek kak. Ya wajar, aku kan belum pernah daki bang. Kami break dikarenakan si cewek ini. Ku di situ agak kesal. Sambil menghilangkan rasa kesal aku membuka rokokku. Setelah beristirahat kami memutuskan untuk jalan takut kesorean. Akhirnya kami jalan-jalan dan sampailah kami di parkiran atas. Mulai dari sini pendakiannya sudah terasa sangat berat karena caknya sudah mulai menanjak dan vegetasi juga mulai rapat. Akhirnya kami sampai di hutan yang banyak bambunya dan di situ si C ini minta break lagi. Terkejut itulah yang kurasakan saat melihat nenek-nenek yang kulihat di pendakian sebelumnya. Ini nenek-nenek ngapain ya, tiap aku kesini selalu ada dia terus, pas kulihat lagi sudah hilang. Setelah itu si C muntah-muntah tuh di situ entah kenapa. Kami mulai panik dan tak jarang saling menyalahkan.
Karena sudah sore kami mendirikan tenda di sana, lagi asik membuat kopi dan menghisap rokok aku mendengar suara cekikikan seperti layakannya nenek-nenek sedang cekikikan sampai-sampai bulu kuduk merinding di situ aku dan kedua temanku hanya saling menatap dan aku rasa mereka juga mendengar suara itu. Setelah suara itu hilang tidak lama kemudian aku mencium aroma bau minyak urut layaknya minyak urut nenek-nenek dan gak salah lagi ini pasti nenek yang tadi. Sosok nenek itu menyeramkan, rambutnya putih kusut pakai pakaian ulos layaknya orang-orang Karo di sana. Dia juga menyuntil sirih. Nenek itu berdiri tepat di pandangan depan tenda kami yang berkisar jarak antara 10 meteran dari kami duduk. Betapa kagetnya kami bertiga dan akhirnya langsung cabut masuk tenda sampai-sampai kopi yang kami buat tumpah dan tidak jadi diminum dan setelah masuk ke tenda aku masih terbayang muka nenek itu menyeramkan sekali bagiku dan suasana dalam tenda kami hening kami semua pada ketakutan dan akhirnya pun tertidur. Setelah itu aku mendengar suara temanku sedang memanggilku ternyata ceweknya kesurupan dan kesurupan nenek tadi. Kami berusaha menenangkan dia. Dan si C itu kabur. Aku dan teman-teman langsung mengejarnya dan kami kehilangan arah. Kami melihat seseorang langsung aja aku samperin orangnya. Bang lihat ada cewek lari ke sini gak? Pendaki, saya lihat dia ke arah jurang bang. Jurang yang mau ke arah turun. Tadi saya panggil gak taunya kakak itu diem aja dan terus berjalan turun. Wajahnya juga sangat pucat kami kira hantu makanya setelah itu kami lari meninggalkannya. Akhirnya kami mulai mencari ke arah yang diberitahukan pendaki itu. Aku ditemani di sini Kurep, Rido dan juga cowoknya. Sedangkan Ulel ditugaskan menjaga cewek Rido karena Ulel masih pemula dan takutnya nanti malah dia yang kesasar. Kami cari di area itu dan nihil tidak ketemu pada akhirnya aku memutuskan untuk pecah dua tim dua ke kanan dan ke kiri hasilnya juga tetap nihil. Tiba-tiba seperti ada yang membisiki aku. Istighfar 3 kali baca ayat kursi 1 kali dan Al-Fatihah 3 kali setelah itu hentakan kaki ke tanah sebanyak 3 kali. Aku lakukan dan gak taunya pas mau jalan balik badan dia ketemu tuh di bawah pohon besar di balik akar pohon dengan keadaan pahanya berdarah dan di samping pahanya itu ada bungkusan plastik hitam yang kulihat tadi pas di awal pendakian dugaanku benar nih cewek pasti haid. Akhirnya kami membawa dia kembali ke tenda. Cewek itu dikasih obat-obatan hingga siuman. Boy ini gimana ceritanya kok bisa si cewekmu keluar tenda tanpa kau sadari? Si cowok itu menjelaskan, maaf bang saya gak tahu. Setahu saya dia permisi buat pipis terus dia ngajak saya tuh buat nemenin tapi keadaan malam itu kan gerimis ya saya bilang aja jangan jauh-jauh di samping tenda aja kebetulan kan samping tenda kami ada pohon terus dia marah dan tiba-tiba keluar sendiri tapi saya mau nahan gak taunya entah kenapa malah saya biarin aja. Aku terkejut mendengarnya karena belum puas aku tanyain kronologis ke si cewek ini nih dan dia mengakui kesalahan terbesarnya yaitu dia haid. Cewek itu memberi penjelasan, jadi gini bang pas waktu mau pipis aku tuh deh mau keluar tapi gara-gara si cowok aku dia gak mau nemenin ya aku langsung keluar tapi pas dah mau pipis tiba-tiba aku kayak gak sadarkan diri gitu. Yang aku ingat aku balik ke tenda buat ambil pembalut itu dan aku lanjut keluar lagi dan tiba-tiba aku udah terbaring lemas di tenda ini. Sekarang pembalutku hilang. Setelah pernyataan itu aku keluar sama Kurep dan Ulel buat bicara tentang pembalut itu lagi enak-enak bicara Rido keluar mengagetkan kami. Woi woi masuk sini cewek itu kesurupan lagi kali ini suaranya laki-laki. Dan keadaan dalam tenda menjadi panas ketika si cewek itu kesurupan sosok seperti laki-laki dia bilang begini. Hohoho, cewek ini gak bakalan balik lagi dia sudah menjadi sasaran dari nyaiku dia sudah kami tumbalkan hohohoho kalian mending pulang saja dia tak akan selamat. Bangsat, keluar kau atau aku yang ngeluarkan. Dengan membaca ayat kursi serta menyentak Allahu Akbar 3 kali sambil menarik jempol kakinya akhirnya makhluk itu keluar dari badan si cewek dia pingsan lagi. Tanpa lama-lama kita cari pembalut si cewek setelah itu segera turun. Kami berpencar mencarinya. Iba-iba di arah pohon besar gak jauh dari kami terdengar suara srek-srek seperti ada orang di situ. Awalnya aku mengira itu teman kami pas kami samperin gak taunya ada sosok kakek-kakek dengan pakaian serba hitam memaki belangkon keluar dari balik pohon itu dengan membawa bungkusan plastik hitam tadi.
Beliau tersenyum dan berkata, ini ambil plastiknya dan kalian baliklah ke tenda kalian. Setelah itu langsung turun ke bawah, jangan kemana-mana lagi, dan kamu Iqbal jangan berbohong lagi ke orang tuamu. Mereka sekarang sedang cemas memikirkanmu, pulanglah. Setelah itu aku balik badan dan sambil berzikir. Setelah selesai berzikir aku balik melihat ke belakang. Kakek itu berdiri tadi sekarang sudah gak ada. Aku sendiri bingung siapa kakek itu. Malam itu juga kami langsung prepare. Setelah selesai prepare kami turun dengan pergerakan cepat, sedangkan si cewek itu dibopong oleh Ulel dan cowoknya. Selama satu zaman berjalan akhirnya kami sampai di parkiran atas dan di situ juga ada warung. Pas sampai situ kami bertemu dengan pemilik warung dan kami berbincang. Banyak hal yang dibicarakan malam itu terkait kondisi kami. Akhirnya pemilik warung itu menyarankan untuk segera mandi kembang. Aku ditemani cowoknya buat megangin si C ini. Kami turun naik motor bareng bapak warung. Di sela-sela jalanan turun aku berjumpa lagi sama nenek-nenek tadi, muncul dengan muka seram dan marahnya malah berkata kepadaku, awas kamu anak muda, kamu kali ini lolos dariku karena ada dia yang menjagamu. Lain kali kamu kesini lagi dan membawa manusia-manusia seperti ini kamu gak bakalan bisa menyelamatkannya. Ritual selesai dengan lancar dibantu oleh bapak warung tadi, dan kami pulang dengan selamat. Sekian cerita kali ini, jika kalian suka silakan pencet loncengnya.